banjir lagi-lagi mengepung Batanghari. Sudah yang kesekian kali. Siklusnya kini sudah tak lagi tahunan. Banjir sekarang sudah menjadi bulanan. Antisipasi masih banyak yang belum dikerjakan. Aspek penanganan juga tak banyak perubahan. Warga Jambi dipaksa adaptif dengan adanya bencana banjir. Makin terasa seperti bukan hal yang istimewa. Apa sih yang dikerjakan para pengampu kebijakan? Kok bisa banjir terus-terusan datang? Inilah kami, kelompok 3, ketar-ketir banjir. Baiklah, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami kelompok 3. Di sini kami sudah menghadirkan seorang narasumber. Boleh perkenalan dulu Kak, siapa namanya? Boleh, perkenalkan nama saya Sri Mulyaningsih. Kalau boleh tahu Kakak di sini bertugas sebagai apa Kak? Kami sebagai penjaga Karcis Muntas. Kalau saya ingin bertanya Kak, kalau boleh tahu berapa sih tiket yang dihabiskan perharinya di taman ini Kak? 200. Lumayan banyak ya. Apakah hari biasa itu sama dengan weekend Kak menghabiskan tiketnya? Tentu saja beda. Kalau hari-hari biasa minimal 150, kalau hari-hari kayak hari weekend itu minimal kami dapat 300-400an. Wah, ternyata lebih banyak weekend ya teman-teman. Lalu Kak, dari mayoritas dari kalangan apa sih Kak yang banyak berkunjung ke taman ini? Yang jelas banyaknya sih remaja. Remaja. Lalu apa sih kegiatan yang dilakukan para remaja itu di taman ini Kak? Biasanya yang banyak itu merayakan hari ulang tahunnya atau mereka kumpul-kumpul makan-makan, itu sih. Begitu teman-teman. Nah lalu seperti yang bisa kita lihat di belakang ini ada banjir. Lalu apakah dengan adanya banjir ini bisa mempengaruhi pengunjung di taman ini Kak? Bisa. Apakah berdampak positif atau negatif Kak dengan adanya banjir ini? Dampak negatifnya taman kita menjadi sepi dan dampak positifnya banyak warga yang mencari ikan di sini. Berarti ada dampak positif dan negatif ya teman-teman. Baiklah, itulah sekian dari narasumber, pertanyaan dan jawaban dari narasumber dan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Aprian Faturrahman dengan kelompok 3. Pada hari ini saya tengah berada di Pasar Keramat Tinggi, Kecamatan Muara Bulian. Pada hari ini saya telah bersama salah satu narasumber yang menjual beberapa hasil air yang berdampak positif bagi banjir ini. Baiklah. Ya, permisi Bang. Ya. Kalau saya boleh tahu bersama Bang siapa ya Bang? Bang Irwan. Bang Irwan. Abang di sini kalau saya boleh tahu jual hasil dari hasil air hasil apa saja ya Bang? Gimana Bang? Menjual hasil air yang Abang jual di sini Bang? Oh, ikan Bang. Ikan nila sama ikan batin lele. Kalau saya boleh tahu Bang, dari dampak banjir ini apakah penghasilan ikan dari para nelayan itu bagaimana itu Bang? Kalau dipresentasikan gitu Bang? Agak kurang. Agak kurang dalam artian kalau banjir ikannya berkurang gitu Bang? Pembelinya kurang. Pembelinya Karena kurang. musim hujan kan orang motong kesian yang tidak ada motong. Ya. Dan juga harga sawit tidak ada naik. Oh, berarti lebih ke dampak faktor ekonomi Bang ya? Ya. Kalau untuk sumber hasil yang dihasilkan para nelayan itu Bang, bagaimana itu Bang? Kalau dalam banjir ini apakah ikannya meluap gitu sehingga harganya turun, ataukah ikan meluap atau ikan bertambah naik? Nggak ada efeknya, yang efeknya pembeli lah untuk di pasar ya. Kalau untuk di pertanian tuh bagus-bagus ya. Ya baik, terima kasih Bang, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya demikianlah dari saya Aprian Faturrahman melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali lagi bersama saya Faizah Mawaddah. Di sini sudah hadir beberapa narasumber yang daerahnya terdampak banjir. Di sini saya akan mendengar keluh kesah dari narasumber yang berasal dari berbagai daerah yang daerahnya terdampak kebanjiran. Di sebelah kanan saya sudah ada Mbak Wia Al-Adawiyah dari Siulak Mukai Kerinci. Dan di sebelah kiri saya sudah ada Mbak Adinda Faraswati yang berasal dari seberang kota Jambi. Dan di sebelah Mbak Wia Al-Adawiyah sudah ada Mbak Aulia Ramadhani yang berasal dari Mestong Muara Jambi. Dan saudara Aprian Faturrahman yang berasal dari Kumpe Muara Jambi. Baiklah, di sini saya akan mendengar bagaimanakah keluh kesahnya yang daerah mereka yang terdampak banjir. Apakah keluh kesah Mbak Adinda Faraswati? Kalau menurut saya di daerah saya itu jika ada banjir itu masyarakatnya itu fine-fine saja. Karena rata-rata rumah di daerah saya itu bertiang, jadi tidak akan masuk ke rumah airnya dan juga akan menjadi seperti tempat tamasya untuk anak-anak, menjadi bisa bermain air dan juga akan bisa bermain perahu-perahuan. Wow, begitu ya. Bisa menjadi tempat main Ya, anak-anak. bisa menjadi tempat kreasi. Jadi tempat hiburan ya, Mbak. ya di daerah saya itu fine-fine saja. Begini Mbak Adinda, karena di rata-rata di tempat saya itu mata pencahariannya adalah petani. Contohnya keluarga saya, yang bapak saya itu mata pencaharian di sawah. Kalau jadi banjir, maka sawah saya akan terendam. Dan itu sangat memperburuk keadaan perekonomian keluarga saya. Dan itu sangat merugikan sekali. Oh, berarti kalau di tempat Mbak Wia itu mengurangi ekonomi ya? Iya. Tapi semuanya tidak seperti itu, Mbak. Di tempat saya itu, di daerah Kumpe, Muara Jambi, itu kalau banjir malah mendatangkan rahmat. Wah, Mengapa demikian? Seketika banjir, mata pencarian orang semua terfokus kepada menjadi nelayan. Karena pada waktu banjir itu kan Sungai Batanghari kita meluap. Iya. Sesudah Sungai Batanghari kita meluap, dan ikan-ikan yang langka itu bisa kita temukan. Contohnya itu kayak ikan betok, ikan gabus, ikan toman, dan ikan-ikan yang kalau di hari biasa itu malah langka dan sulit ditemukan, Mbak. Begitu. Ya, dan juga sangat berdampak positifnya juga, yaitu banyak sekali nelayan mendapatkan untung dari hasil begitu tadi, Mbak. Tapi tidak membahayakan kalau jikalau kan ada ikan-ikan langka. Benar. Misalkan ada ikan, misalnya ada buaya yang naik ke pemukiman warga. Itu bagaimana cara mengatasinya? Sampai detik sekarang alhamdulillah gak ada, Mbak ya. Dan jarang. jangan sampai. Sangat susah ditemui. Iya. Berarti tempat Betul. Mbak Adinda juga tidak ada buaya yang Belum ada kasus seperti itu. Terus lalu bagaimana dengan saudari Nurjana yang mahasiswi PGSD yang kesulitan daerahnya terdampak banjir untuk berangkat kuliah? Ya, ada teman kita, seorang mahasiswi PGSD Universitas Jambi, jika banjir dia merasa dampaknya salah satu rumahnya akan terendam banjir dan akan menyulitkannya dia pergi kuliah. Yang mana dia pergi kuliah itu harus menyeberangi sungai. Jika banjir maka debit air menjadi deras dan itu sangat berisiko baginya. Jadi kalau banjir susah mau untuk berangkat kuliah. Ya, dia harus menyeberangi sungai itu Memakai ini ya, kendaraan air ya, misalnya seperti motor ketek. ya perahu kecil gitu. Berarti sangat berisiko. Iya.